Debat kandidat Pilpres akan segera digelar mengikuti aturan ditetapkan dalam PKPU dan menurut PKPU Capres dan Cawapres ia akan hadir di semua debat yang diselenggarakan. Menurut peraturan KPU nomor 15 yang terbit 2023 pasal 50 ayat 1, KPU melaksanakan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali dengan rincian 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Meski demikian, rincian debat masih bisa diubah dan pada ayat kedua dinyatakan KPU dapat mengubah format rincian 5 kali debat setelah berkoordinasi dengan DPR. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan jadwal debat Capres-Cawapres yang akan diikuti oleh ketiga paslon. Debat rencananya akan berlangsung sebanyak 5 kali. Namun disebut berbeda dengan pemilu di 2019 lalu, keseluruhan debat akan dihadiri kedua calon dari setiap pasang. Dan tidak adanya debat ini hanya dihadiri oleh Capres sendiri atau Cawapres sendiri. Lalu kemudian idealkah pola ini atau mampukah pola ini memberikan paparan yang jelas terkait dengan visi, misi maupun program para calon? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan online. Pertama, Komisioner KPU RI Idham Holik dan juga mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Mas. Alhamdulillah baik. Selamat malam, Bang Ilham. Ya, pimpinan Pak Idham. Siap, saya ke Pak Idham terlebih dahulu. Jadi Pak Idham ini sudah fix atau belum kemudian memang tidak ada masing-masing seperti di 2019 lalu atau memang ada meski bersama ada penentuan porsi yang berbeda begitu nanti di setiap debatnya, Pak Idham? Yang pertama saya ingin tegaskan bahwa debat itu adalah amanah Undang-Undang Pemilu. Pasal 277 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Kenapa ini perlu kami tegaskan? Karena sore hari ini beredar disinformasi yang mengatakan debat itu ditiadakan. Jadi kami tegaskan bahwa debat ini adalah amanah dari Undang-Undang Pemilu. Pasal 277 ayat 1. Selanjutnya secara teknis debat ini diatur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu serentak 2024 khususnya pasal 50 ayat 1. Yang dimana debat ini ya akan diselenggarakan selama 5 kali. 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Pak Idham, jadi artinya kalau Anda katakan 3 untuk Capres, 2 untuk Cawapres, ini mekanismenya akan ada kemungkinan akan ada 1 untuk Cawapres sendiri, Cawapres akan punya sendiri, atau nanti kelima-limanya ini menghadirkan Capres-Cawapres dari ketiga calon ini, begitu Pak? Ya, yang jelas apa yang kami tuangkan dalam peraturan KPU itulah yang akan kami pedomani atau kami laksanakan dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan debat nanti. Oke, baik-baik. Saya ke Bang Ilham, Pak Ilham kalau begitu. Ini idealkah kemudian dengan adanya perbedaan dengan 2019 lalu? Ya, pertama adalah bahwa betul kata Pak Idham disampaikan debat itu ada di pasal 27 Undang-Undang 7 tahun 2017. Tetapi di penjelasannya malah disampaikan juga secara detail bahwa debat presiden itu 3 kali dan debat calon wakil presiden itu 2 kali. Nah, bagaimana kemudian kalau dijelaskan oleh KPU bahwa nanti ada gabungan ketika debat cawapres tapi didampingi juga oleh presiden. Nah, debat presiden juga didampingi oleh wapres. Nah, yang ditekan adalah kemudian ini menjadi persoalan masyarakat menjadi ada misalnya seperti kata Pak Idham bilang bahwa itu disinformasi. Tetapi masyarakat kemudian bertanya-tanya, kenapa format ini dibedakan dengan seperti tahun 2019 atau tahun-tahun 2014 dan sebelum-sebelumnya. Ini kan menjadi pertanyaan. Ini harus bisa dijelaskan kemudian oleh KPU sebagai penyelenggara agar kemudian tidak ada justru menurut saya disinformasi yang kemudian membuat orang bertanya-tanya kepada KPU dan membuat kredibilitas KPU dipertanyakan. Karena memang tidak perbedaannya menjadi orang kan gini, orang pengen tahu sosok cawapres itu seperti apa sebetulnya gitu kan. Kemudian batasannya ketika didampingi oleh capres seperti apa batasannya? Apakah nanti kemudian capres bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dari panelis kepada cawapres? Nah, apakah debat-debatnya kemudian juga nanti dibantu oleh capres? Nah, substansinya tidak kena gitu loh. Ini kemudian menjadi pertanyaan. Pak Ilham, langsung kita tanyakan ke Pak Idham kalau begitu. Pak Idham seperti apa? Apakah kemudian
memang ketika bersama, tapi porsinya lebih besar, artinya capresnya mungkin bisa membantu atau cawapresnya bisa membantu ketika pertanyaan ke salah satu begitu, Pak Idam? Ya, justru apa yang kami undangkan atau kami atur dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 50 ayat 1, kami ingin meluruskan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Hal ini kami rujuk dalam penjelasan pasal 277 ayat 1 yang di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debat pasangan calon dilaksanakan 5 kali adalah dilaksanakan 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Jadi yang kami undangkan itu adalah penjelasan undang-undang pemilu, bukan kami yang menyusun. Gitu loh. Kalau dahulu prakteknya seperti itu, ya kami nggak mau komentar karena saya juga pernah menjadi KPU provinsi pada waktu itu yang di mana Bang Ilham adalah pimpinan kami. Yang kalau hari ini kami mengatur demikian, kami ingin meluruskan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Oke, hanya meluruskan atau kemudian ada rasionalisasi lain? Tadi kan kalau Pak Ilham mengatakan kita pengen tahu kenapa kemudian berubah. Apakah kemudian hari ini masyarakat tidak bisa mendengar misalkan bagaimana seorang cawapresnya sendiri tanpa ada capresnya begitu, Pak Idam? Ya, kami ini dalam menyelenggarakan pemilu itu kan harus berkepastian hukum. Hal itu jelas dalam pasal 3 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Apa yang pernah dilakukan di 2019 yang lalu tentunya juga menjadi pelajaran buat kami, menjadi rujukan bagi kami untuk bagaimana memperbaiki penyelenggaraan debat ini. Tapi yang jelas kami ini pelaksana undang-undang. Dan penjelasan pasal 277 ayat 1 itulah yang dituangkan dalam pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Dan bahkan tadi Bang Ilham sendiri juga menjelaskan kepada kita semua bahwa itu adalah penjelasan dari undang-undang. Saya pikir nggak ada yang masalah terhadap apa yang telah diundangkan KPU dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tersebut. Oke, Pak Ilham, memang tidak ada masalah kan menurut Anda? Apakah kemudian teknisnya itu juga tidak akhirnya seperti Anda katakan, publik juga seharusnya bisa mendapatkan jawaban rigidnya, rasionalisasinya begitu? Betul, karena gini Mas Bram ya, substansi dari penjelasan Undang-Undang 7 2007 pasal 27 itu jelas disebutkan bahwa juga di PKPU sebetulnya ya, jelas 3 kali debat calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Saya tidak tahu bagaimana kemudian KPU periode ini, Pak Idam dan kawan-kawan, kemudian menginterpretasi bahwa kemudian debat calon wapres itu juga didampingi oleh presiden. Dengan alasan ada ketahuan kerjasama, bisa dilihat kerjasama dan lain sebagainya. Tapi justru kalau saya melihat substansi dari undang-undang ini adalah ingin melihat bagaimana sebetulnya sosok presiden dan sosok calon wakil presiden. Seperti itu, sosok calon presiden dan sosok calon wakil presiden. Substansi dari undang-undang itu adalah seperti itu, bahkan dijelaskan aja dalam penjelasannya. 3 kali debat calon wapres, calon presiden, dan 2 kali debat calon wakil presiden. Nah, ini kan yang sebetulnya undang-undang justru ingin mengatakan bahwa, ini undang-undang yang menjelaskan calon presiden silakan sendiri, kemudian calon wakil presiden debatnya juga sendiri, gitu lah. Nah, jadi itu penjelasannya mengatakan seperti itu. Oke. Nah, saya tidak tahu bagaimana kemudian KPU menginterpretasi menjadi wakil presiden nanti debat wakil presiden didampingi dia oleh calon presiden. Oke, Pak Ilham, berarti saya memperjelas. Oke, saya memperjelas, saya mengkonfirmasi ulang. Berarti artinya menurut Anda tafsirnya seharusnya adalah 3 sendiri, 2 sendiri begitu ya? Mas Bram, Mas Bram. Ya. Jadi gini. Oke, sebentar Pak Idam. Saya setelah ini ke Anda. Ya. Oke, dalam beberapa kali ya dilakukan oleh KPU 2014 dan 2019, saya ambil contoh saja. Itu dilakukan memang pertama debat presiden itu ada 2 kali bersama dengan wakil presiden, dan debat capres itu saat presiden dengan presiden. Dan baru kemudian ada debat wakil presiden 2 kali tanpa calon presiden. Nah, ini kan tentu saja kemudian itu ingin menjelaskan kepada sebagai penyelenggara, kita ingin beritahu kepada masyarakat, ini loh kualitas dari calon presiden kita, ya ini loh kualitas dari calon wakil presiden. Silakan masyarakat menilai, kan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan dari panel bisa dijawab dengan baik, pertanyaan-pertanyaan panelis diinterpretasi atau kemudian dijelaskan dengan baik oleh calon presiden dan calon wakil presiden itu. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Silakan Pak Idam. Ya,
Sampai saat ini pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 itu belum diubah, Mas. Kan tadi dalam tampilan awal bahwa untuk mengubah format debat itu harus dikonsultasikan dengan DPR dan sampai saat ini masih berlaku. Bahkan malam ini Ketua KPU Indonesia Mas Hasim menegaskan seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pemilu pasal 277 ayat 1. Tidak ada yang berubah sebenarnya, tidak ada kami membuat aturan-aturan baru. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan ada potensi disinformasi ataupun misinformasi. Oke, berarti artinya maksud Anda adalah teknisnya itu belum ditentukan atau kemudian clear bahwa 5 kali nanti dihadiri oleh semua atau capres dan cawapres di setiap paslonnya begitu? Pak Idam, ya Pak Idam. Undang-undang dalam penjelasan undang-undang, Mas, itu dijelaskan 5 kali itu secara rinci itu 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bang Ilham, ya pimpinan kami di periode sebelumnya, dan apa yang kami jelaskan sore ini itu sama, Mas, sebenarnya nggak ada yang berbeda. Oke, baik. Oke, saya kalau gitu ke Pak Ilham, saya minta apa kemudian rasionalisasinya mengapa kemudian masyarakat harus mengetahui paling tidak satu persatu seperti 2019 gitu untuk kemudian melihat capresnya, cawapresnya begitu Pak Ilham? Oh, kita memilih pemimpin negara kita, Mas Bram ya. Bahwa kemudian secara kualitas, kemudian juga track record, ya itu kan bisa kelihatan kemudian nanti ketika di depan. Pak Anies bertanya misalnya soal kesehatan. Bagaimana pemahaman dari presiden dan calon presiden terkait dengan isu-isu kesehatan misalnya saja. Ada isu pertahanan dan beberapa isu-isu lain. Nah, jangan sampai kemudian ada kesan bahwa kemudian calon wakil presiden atau nanti wakil presiden ketika sudah menjadi wakil presiden itu adalah hanya sebagai pendamping toh saja. Tidak ada kemudian harus diingat bahwa ketika presiden berhalangan, pembantu berhalangan tetap, yang menggantikan adalah calon wakil presiden. Nah, kenapa kemudian periode sebelumnya melakukan debat terhadap wakil presiden? Agar masyarakat juga tahu bagaimana kualitas dari wakil presiden tersebut. Agar kemudian juga kita tidak memberikan semacam karung inilah kucing dalam karung memilihnya gitu. Nah, seperti itu. Kita juga harus transparan dan KPU sebagai penyelenggara harus memfasilitasi itu. Oke, baik. Pak Idam, jadi kalau Anda katakan tadi masih dikonsultasikan, masih dibahas dengan DPR, kapan kemudian detailnya? Bukan, Mas. Perlu saya luruskan, Mas. Mas Bram, perlu saya luruskan, sampai saat ini pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2003 belum diubah dan tidak diubah. Andai pun kalau diubah harus dikonsultasikan. Gitu loh, Mas. Dan apa yang dijelaskan oleh Bang Ilham itu benar dan itu sesuai dengan maksud kami. Jadi 3 kali untuk calon presiden dan 2 kali untuk calon wakil presiden itu adalah perintah undang-undang melalui penjelasannya, Mas. Dan yang akan dilaksanakan itu begitu ya, Pak Idam? Saya konfirmasi ulang. Kami akan melaksanakan apa yang ada di dalam undang-undang, Mas. Jadi kalau kemudian dan malam ini, silakan. Malam ini Ketua KPU RI menjelaskan tidak ada yang diubah sesuai dengan aturan yang berlaku. Beliau menjelaskan 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Dan itu sesuai dengan penjelasan pasal 277 ayat 1 yang kami pertegas di dalam pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Jadi Mas Bram mohon dapat dengan baik merepetisi apa yang kami sampaikan ini. Oke, berarti artinya bukan kemudian 5-5-nya akan bersama, tapi kemudian ada pembagian yang jelas gitu ya? Saya konfirmasi ulang, Pak Idam. Bukan, Mas. Bukan. Jadi sesuai dengan penjelasan pasal 277 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, junto pasal 50 ayat 1 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, sebagaimana yang tadi sudah ditayangkan oleh CNN di awal. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu atas waktu dan informasi dari Anda, Pak Idam Holik, Komisioner KPU, dan juga Pak Ilham Saputra, mantan Ketua KPU RI telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam.